siapa sih orang suci di dunia ini? Nggak ada. No one. Ada juga netizen maha benar katanya. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Dan saya pelajari, menarik karena kebanyakan orang tidak siap keluar dari comfort zone. Zona nyaman. Terlalu nyaman. Ya, kalau saya boleh istilahkan tuh killing field itu, tempat pembantaian umat manusia terbesar kan di comfort zone. Ya, banyak orang potensi mati kan karena comfort zone. Iya. Ya, tidak siap keluar dari situ karena sudah nyaman gitu. Tapi ketika tadi Pak Onggi menyebutkan tentang pembantaian terbesar ada di comfort zone gitu, saya ngebayangin wah dibantai itu kadang orang nggak sadar ya, jadi dia berdiri di situ tapi sebenarnya banyak orang tanpa mereka sadari ya mereka mati di situ, potensinya mati. Kalau cerita kodok itu kan para motivator sering bilang bahwa kodok bagaimana kodok mati kan di comfort zone dengan air yang dingin lama-lama sejuk dan panas mati di kuali itu gitu kan. Tapi is true gitu, tanpa kita sadari kita sering terkurung di dalam panci semacam itu dan mati tanpa disadari. Potensinya mati semua oleh comfort zone. Oke. Jadi balik lagi nih, kalau di bab 9 tadi kan hidup atau uang. Kenapa harus milih? Bukankah kita bisa mendapatkan dua-duanya, Pak Onggi? Ya. Pertanyaan ini sebenarnya lebih mengarahkan orang mana lebih penting. Karena pengalaman saya, tadi saya bilang bahwa orang yang pernah miskin, tapi nggak semua ya, yang dia tidak bisa melepaskan invisible burden-nya itu. Karena saya cukup banyak teman partner bisnis ataupun teman-teman yang kaya raya. Mereka tuh greedy-nya luar biasa. Greedy, bener-bener rakus, serakah, mau ambil orang punya aja dengan halal maupun tidak halal. Nah ini kan bahaya sekali. Kenapa? Saya pelajari ternyata masa lalu dia sangat miskin. Miskinnya itu sampai ketakutan. Sehingga itu tersimpan di subconscious mind-nya yang belum dia lepas burden itu gitu. Jadi dia ada kekhawatiran dan dia miskin lagi mana, akhirnya dia mengamankan hartanya tapi dengan cara yang sudah nggak benar gitu. Pokoknya bisa ambil orang punya, ambil aja deh, greedy banget. Nah berbahaya sekali kan Miss Mary kalau seperti ini. Dan lebih berbahaya lagi kalau orangnya nggak sadar bahwa sebenarnya itu sesuatu yang salah, yang mendarah daging di dalam dirinya dia kan. Bukan hanya finance tuh, even posisi gitu. Orang menghalalkan berbagai cara untuk duduk di posisi itu, baik posisi pemerintahan maupun swasta. Bahaya nggak? Tapi betul banget, bahaya banget justru Pak Onggi. Karena banyak orang nggak sadar dan mereka berpikir nih, saya bisa seperti ini, misalnya dengan pola pikir saya selama bertahun-tahun bisa membuat saya sesukses ini. Berarti kan benar dong, benar nggak? True. Dan akhirnya padahal sebenarnya ada yang salah dengan hal itu. True. Nah ini kalau tidak dimulai dari bab 1, bab 9 tadi. Jadi bab 9 sebenarnya mengingatkan orang itu, oke, lolos dulu deh kalau kamu mau dagang misalnya, mau bisnis. Janganlah jual sesuatu yang bisa bikin orang dampak negatif sakit. Misalnya jual permen ada racun gitu ya. I don't care, yang penting saya kaya. Kan ada orang gitu kan. Betul. Yang penting saya kaya, yang penting semua yang penting. Ini kan berbahaya sekali. Kan hidup ini bukan hanya melulu uang. Hidup ini bukan melulu hanya jabatan, posisi dan terkenal. Betul. Kan value yang sesungguhnya nggak di situ kan. Itu adalah saya tambahan saja kan. Which is kan makanya kenapa ada istilahnya orang jangan attach pada kekayaan, jangan attach kepada nama besar, jangan attach karena itu bisa jadi kesombongan, jadi merasa dirinya paling hebat. Ya, saya itu berbahaya. Jadi karena itu tidak ada permanen. Apa yang bisa permanen? Kekayaanmu bisa hilang anytime. Ketenaranmu bisa hilang anytime. Betul. Itu bisa diambil kapan saja oleh Tuhan. Kekuasaan pun bisa anytime. Tidak ada yang kekal. Nah kalau kita ngerti tidak ada yang kekal, berarti kita nggak boleh attach dengan itu. Jadi juga nggak perlu greedy, tidak perlu merusak orang untuk posisi, jatuhkan orang untuk ini. Menurut saya itu adalah itu adalah orang yang tidak punya value atau belum ngerti value life. Betul? Betul. Ya, kalau orang value his life, dia kan value other people life. Automatically. Kalau orang tidak bisa value other people life, berarti dia tidak value his life. Karena semua berdampak gitu. Saya menjatuhkan Miss Ferry bukan berarti dia menjatuhkan saya loh. Betul. It's more time, hanya masalah waktu kembali ke saya gitu. Iya kan? Yes. Berarti saya nggak value hidup saya.
Benar. Ya kan? Karena kan apa yang kita berikan akan kembali juga ke kita apapun kan. kamu tabur, itu akan tuai karena itu energi. Iya. Ya, udah pasti itu. Apa yang Miss Mary lakukan ini adalah misalnya kegiatanmu adalah menginspirasi orang. Menurut saya itu adalah pahala yang bagus. Amin. Yang terima itu bisa menjadi Miss Mary maupun anak-anakmu gitu. Amin amin. Ya, dibandingkan misalnya membuat sesuatu kejahatan untuk kaya, Iya. sudah kaya so what gitu. Sudah Yes. terkenal so what. Nggak akan bisa Miss dibawa Mary mati kan juga. cukup terkenal saat ini kan. You kan rasakan kan kadang-kadang so what. Sudah punya nama juga gitu-gitu aja. Iya. Betul kan? So what bukan berarti sombong ya, so Bukan, what ya, tapi so what dalam maksudnya arti, apa sih yang gitu. sih yang harus dibanggakan, kita Yes. debu aja enggak di mata Iya. Tuhan gitu kan. Betul. Kadang-kadang saya lihat bingung juga orang dibanggain, apa yang dibanggain, sombongnya apa, sombongin kan, bener nggak? Benar. Makanya saya selalu bilang, kadang seringkali orang yang sudah di atas ya kan berasa di posisi di atas, berasa paling keren gitu, dia merendahkan orang-orang di bawah dan melihat bahwa wah ini orang-orang kecil nih karena dilihatnya kecil. Padahal sebenarnya dia nggak sadar bahwa orang bawah ngelihat dia pun juga kecil kan dari Benar jauh. sekali. Ya jadi ya sometimes ya harus tetap rendah hati, harus tetap tahu what is the core value. Core value. Yes, and what is the purpose of you living this Very world true, kan. very true. Kalau orang beriman tidak mungkin mengecewakan orang lain, betul? Betul. Karena semua karya Tuhan. Itu hanya beda profesi, beda ini intelektual, beda finansial dan sebagainya. Bukan berarti value life-nya berbeda. Iya. Orang value bisa tidak lihat dari hanya kepintaran intelektual kamu atau posisimu atau sekolah jabatan, sekolah sampai posisi S1, S2, S2, S3, S S4 lilin gitu ya. S3, ya. Betul kan? Benar, Bukan itu value sesungguhnya kan. Itu Betul. hanya edit value. Tapi bukan value sesungguhnya ada di attitude orang itu, Yes. budi pekerti orang itu. Betul Ya ya. kan? Dan hari ini mungkin yang mendengarkan dan mungkin lebih tergelitik atau jangankan tergelitik, mungkin ada juga yang tertampar gitu ya. It's okay, bagus karena nggak ada Kadang-kadang hidup ini perlu terlambat, kan? tamparan loh. Benar kan? Tapi tamparan yang positif gitu Apa yang kan. positif, betul. Tapi apapun juga yang sudah pernah terjadi, apapun juga yang sudah pernah dilalui, it's never too late, ya kan? Jadi walaupun sekarang Karena mungkin gitu, ada istilah kan every winner once as a disaster. Jadi Yes. jangan merasa bersalah. Kalau misalnya orang berdosa, siapa sih orang suci di dunia ini? nggak ada. No one. Ada juga netizen maha benar katanya. Nggak juga. Kalau no one perfect berarti kita harus menerima kekurangan orang. Ya. Orang juga bisa menerima kekurangan saya. Makanya toleransi itu harus ada di situ kan. Jangan merasa superior, golongan, kelompok dan sebagainya. And it's never too late to value your life. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.